Hai jagoan Heartology, selamat datang kembali di Heartology bersama saya Dr. Debbie Christiana Sumita, spesialis penyakit dalam. Di episode Heartology yang keempat kali ini, kita akan membahas tentang tekanan darah yang terus-terusan tinggi dan bagaimana cara mengatasinya. Tetapi di episode ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, jadi pastikan jagoan Heartology simak sampai akhir ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita sudah ada kedatangan narasumber kita yaitu Dr. Faris Basalama, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Beliau merupakan konsultan intervensi, elektrofisiologis dan aritmia, betul ya dok? Sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit CV dari Dr. Faris, yaitu beliau telah menyelesaikan dokteran umum di FK Undip Semarang, kemudian PPDS di FKUI, dan fellowship di Harapan Kita. Dan beliau juga sudah menyelesaikan program doktor di Fakultas Kedokteran UI. Selamat datang Dr. Faris. Halo Dr. Debbie, apa kabar dok? Baik Dr. Debbie. Baik dok, saya juga baik Ya. dok. Nah, seperti yang kita sudah janjikan ke jagoan Heartology, hari ini kita akan membahas tentang tekanan darah tinggi nih dok. Siap. Nah, tekanan darah tinggi yang disebut tinggi itu batasnya seberapa nih dok? Ya, jadi kriteria diagnostik untuk hipertensi disebut hipertensi adalah bila di atas 140/90 gitu Dr. Debbie. Oke dok, nah kan sering sekali ya jagoan Heartology cek tensi itu mungkin hanya salah satunya dok yang tinggi. Mungkin di atas 140-nya atau di atas 90-nya. Jadi hanya salah satu, apakah itu disebut hipertensi juga dok? Tetap dianggap hipertensi ya. Jadi misalkan sistoliknya aja. Jadi tekanan darah itu ada sistolik dan diastolik. Sistolik itu yang di atasnya itu yang 140. Normalnya adalah 120/80 ya. Nah, ketika di atas 140 sistoliknya maka itu sudah dianggap hipertensi. Kita menyebutnya sebagai isolated systolic hypertension. Jadi hipertensi yang hanya terisolasi hanya di sistoliknya aja. Biasanya itu malah pada usia-usia yang lebih sepuh ya, lebih tua gitu. Sedangkan yang orang muda biasanya justru diastoliknya yang tinggi. Ya, itu juga tetap dianggap sebagai hipertensi. Jadi maupun dua-duanya maka disebut hipertensi. Hipertensi baik juga yang, ya dok? Baik yang sistolik aja maupun diastolik saja maupun keduanya. Dua-duanya. Dan kemudian perlu diperhatikan juga hipertensi juga ada yang disebut office hypertension. Jadi ketika dia ke dokter dia mungkin cemas, tensinya naik. Office dok, office jadi hypertension. disebut white coat hypertension. White coat. Jadi kalau lihat jas putih kita ya dok ya. Jadi mungkin ketemu dokter Debbie penyakit dalam ya, dicek hipertensi. Wah, padahal dokter Debbie udah cantik gini tapi dia tetap takut juga. Takut ya dok ya. Cemas juga karena jangan-jangan mau dia harus sakit apa ya. Jadi dia tetap cemas gitu. Nah, itu hipertensi, white coat hypertension. Nah, itu yang kadang dokter perlu lebih waspadai. Apakah ini benar-benar hypertension atau dia hanya office-nya aja saat di rumah sakit aja white coat hypertension. Maka kadang-kadang dokter perlu melakukan pemeriksaan, ada yang disebut ambulatory blood pressure monitoring. Jadi diukur tekanan darah saat di rumah. Jadi dipasang alat untuk diukur tekanan darahnya selama 24 jam. Ya, itu salah satu kalau kita bicara tentang klasifikasi hipertensi. Dari hipertensi itu ya dok ya. Jadi memang ternyata jagoan Heartology ada yang namanya white coat hypertension. Jadi di mana kalau jagoan Heartology ketemu dokter yang tegang, di situ pas perawat periksa ternyata tekanan darahnya tinggi. Nah, untuk membedakan nanti itu ada yang namanya apa tadi dok? Boleh disebutkan lagi dok? Ambulatory blood pressure monitoring. Jadi itu adalah suatu alat tensi yang bisa dibawa pulang ke rumah gitu ya betul. dok. Jadi nanti bisa kelihatan di rumah itu
jagoan heartologi tensinya bagaimana, tetap tinggi atau enggak ya, Ya, dan Dok? di situ juga bisa lebih detail apakah pada hipertensinya itu yang tipe yang saat malam dia turun atau yang saat malam justru tinggi, dan itu justru lebih berbahaya karena dia resiko untuk stroke ya itu lebih tinggi Pada ya. saat malam hari ya, Ya Dok? malam hari dia tinggi, maka dia mengalami stroke, serangan jantung di pagi harinya itu lebih tinggi ya. Itu Oke. ada yang seperti itu harus diwaspadain. Juga ada orang-orang yang dia ngorok ya. Oh, Ngorok kemudian tensinya juga tinggi juga saat itu. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Situ ketahuan dengan ABPM ini. oh gitu, Dok. Baik, nah tadi Dokter Faris sempat bilang kalau ngorok itu hipertensi atau tekanan darahnya bisa kemungkinan tinggi ya, Dok. Nah, kan banyak mungkin jagoan heartologi yang di rumahnya belum ada alat untuk periksa nih, Dok. Alat untuk periksa tensinya ya. Nah, gejala dari hipertensi itu apa sih, Dok? Jadi kita harus hati-hati. Wah, jangan-jangan hipertensi nih atau tekanan darah tinggi nih, itu apa ya, Dok? Ya. Jadi hipertensi sendiri gejalanya tidak harus ada ya. Jadi mulai tidak ada gejala sama sekali sampai timbul gejala bermacam-macam, dan sampai timbul gejala yang timbulnya adalah gejala akibat dari komplikasinya. Ya, jadi mulai dari tidak ada gejala juga bisa kita mengalami hipertensi. Jadi ketahuannya tentu saja ketika kita melakukan pengukuran tekanan darah. Oh, ternyata tekanan darahnya tinggi dan itu harus diwaspadai. Nah, yang kemudian hipertensi bisa mulai timbul gejala dengan sakit kepala, leher terasa kencang. Iya betul, Ya, Dok. kemudian berdebar itu juga bisa menimbulkan gejala berdebar seperti itu. Sampai sesak atau sesak nafas atau capek saat aktivitas ya. Ya, itu karena peningkatan tekanan darah saat aktivitasnya itu juga menyebabkan tekanan di intrapulmonar juga meningkat ya, sehingga menimbulkan keluhan sesak. Nah, itu juga bisa timbul. Sampai timbul gejala akibat dari komplikasinya, yaitu misalkan serangan jantung, sakit dada, stroke ya, menjadi kelemahan salah satu anggota geraknya, sebagian kanan atau kirinya. Nah, itu bisa manifestasinya dari akibat dari komplikasinya itu juga bisa gitu. Mimisan, ada orang juga, datang Dok. ya karena perdarahan, karena tekanan yang tinggi, perdarahan di Daerah hidung gitu ya, Dok? plexus di hidung situ. Nah, itu juga menyebabkan bisa gejalanya seperti itu juga bisa. Jadi bermacam wajah Iya, betul gejalanya. ya, Dok ya. Jadi memang kalau bisa disimpulkan kan tekanan darah tinggi itu pada pembuluh darah. Ya. Sedangkan pembuluh darah itu semuanya mengalir ya, Dok ya, ke betul, seluruh ke organ tubuh kita. dan ke seluruh organ, dan komplikasinya pun bisa ke masing-masing organ ke masing-masing tersebut. organ. Gitu. Nah, Dok, kalau untuk jantung sendiri, Dok, komplikasi dari hipertensi itu apa ya, Dok? Ya, komplikasi hipertensi mulai dari gangguan irama, yaitu yang paling sering adalah atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu bisa timbul pada pasien-pasien yang paling sering adalah pada pasien-pasien dengan hipertensi. Ya, kemudian hipertensi juga menyebabkan kerusakan atau disfungsi endotel di pembuluh darah. Pada akhirnya akan menyebabkan aterosklerosis, penyakit jantung koroner. Kalau yang tadi dokter sempat sebut atrial fibrilasi, itu cara taunya gimana, Dok? Berdebar gitu ya, Dok? Ya, ada keluhan berdebar. Keluhannya berdebar ya, Dok? Berdebar, kalau kita raba, nadi kita tidak teratur denyutnya. Ya, kemudian dan atrial fibrilasi ini kemudian jadi masalah juga. Atrial fibrilasi bisa menyebabkan risiko untuk menimbulkan stroke tromboemboli, jadi menyebabkan stroke sumbatan. Nah, kemudian tadi kembali ke komplikasinya, selain itu ke aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Aterosklerosis, maaf, Dok. Kalau tadi yang dokter sempat bilang aterosklerosis, itu berarti istilah medis kita ya, Dok, untuk penyumbatan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah di pembuluh darah jantung. Kalau di jantung koroner, koroner ya, betul, bisa Dok. di aterosklerosis bisa di mana macam-macam aja. ya, betul. Kemudian secara langsung juga terjadi peningkatan di tekanan di jantung, sehingga peningkatan tekanan di intrapulmonar, itu tadi sesak nafas, cepat capek saat aktivitas. Nah, itu salah satu ya komplikasinya juga. Jadi kadang dia masuk dengan sesak nafas gitu. Iya, berarti benar-benar 1000 wajah ya yang kayak tadi dokter bilang ya. Oke, Dok. Nah, ini saya sering dapat pasien-pasien, Dok, yang memang sudah
pas periksa tekanan darahnya tinggi lebih dari 140/90 tadi ya dok. Dan akhirnya kan kita berikan obat gitu ya dok untuk penurun tekanan darah. Nah ini adalah pertanyaan tersering. Seberapa lama kita harus mengkonsumsi obat penurun tekanan darah itu dok? Ya. Jadi jadi pertama gini, hipertensi sendiri ada hipertensi primer, ada hipertensi sekunder. Ya, dokter akan memastikan apakah ini hipertensi primer atau hipertensi sekunder. Kalau hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan karena penyakit yang lain. Betul. Maka dokter akan mengobati penyakit yang lain tersebut. Okay. Kalau penyakit itu bisa diobati, maka hipertensinya akan kembali turun normal. Ya, dan mungkin dia nggak perlu obat hipertensi lagi. Nah, tapi kalau dia hipertensi primer, dan ini yang paling sering, yang paling sering adalah hipertensi primer. Hipertensi primer adalah kelainan di mana lebih karena faktor genetik. Ya, sehingga pada usia-usia tertentu terjadi perubahan sistem neurohormonal kita, dan terjadi perubahan di dalam struktur pembuluh darah kita, menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, di atas normal. Itu dok. Jadi kalau dan ketika hipertensi itu adalah hipertensi primer, maka dia bisa dikontrol. Dia bisa di-manage. Tapi bukan berarti dia bisa disembuhkan begitu aja. Artinya minum obat kemudian sembuh, nggak hipertensi lagi, nggak. Tapi obat itu untuk mengontrol tekanan darahnya menjadi terkontrol. Karena ketika tekanan darah kita di atas 140/90, yang terjadi adalah komplikasi terhadap organ-organ lainnya, komplikasi terhadap jantung, itu tadi aterosklerosis, atrial fibrilasi, komplikasi terhadap otak menjadi stroke, komplikasi terhadap ginjal menjadi penyakit ginjal kronis yang akhirnya menyebabkan dia harus cuci darah. Penyakit terhadap organ pembuluh darah perifer menyebabkan aterosklerosis di perifer, terjadi penyempitan di pembuluh darah perifer. Terjadi disfungsi ereksi juga loh dokter Bibi. Nah ini yang paling banyak ditakuti ya dok. Karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah di penis pada pria-pria tersebut, sehingga supply ke organ tersebut terganggu, maka bisa terjadi disfungsi ereksi juga karena hipertensi. Oh iya betul. Jadi, ya dok. Harus dikontrol tekanan darah tersebut. Nah, tujuan pengobatan tersebut adalah untuk mengontrol tekanan darah. Nggak bisa menyembuhkan, karena tadi saya di awal udah bilang bahwa hipertensi primer adalah karena genetik, terjadi perubahan, terjadi gangguan pada sistem neurohormonal dan sistem struktur pembuluh darahnya, sehingga tekanan darahnya di atas normal. Oke baik dok. Nah berarti kesimpulannya kita harus tentukan dulu hipertensi ini jenis yang mana. Kalau yang memang terjadinya karena faktor bawaan atau genetik, itu kita harus mengontrol tekanan darah dengan obat-obatan. Nah dok, sering kali ya dok, pasien-pasien saya juga nggak cukup dengan satu obat. Biasanya kita akan kombinasi beberapa obat sehingga baru tekanan darahnya terkontrol. Pertanyaan selanjutnya muncul nih dok. Dok saya bosen nih minum obat terlalu banyak gitu ya. Kira-kira ada cara lain gak ya dok? Gimana cara saya mengkontrol hipertensi supaya gak terjadi komplikasi, tapi saya bisa tanpa obat atau minimal obat yang saya konsumsi sedikit. Gimana tuh dok? Ya, tadi jadi manajemen hipertensi mulai dari, sebenarnya nggak harus dengan obat ya, mulai dari lifestyle modification ya, modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup itu adalah dengan dietnya dikurangi konsumsi garam dan meningkatkan exercise, olahraga. Oke. Olahraga memang pada saat olahraga tekanan darah akan naik, tapi sesudah olahraga maka dia akan lebih rendah dari baseline. Jadi misalkan saya kita olahraga start tekanan darah 140/90. Saat olahraga tensinya akan naik 150, 160. Ya, betul, tapi setelah olahraga dia akan turun jadi 135/85. Jadi kalau itu dilakukan rutin, lama-lama baseline kita juga akan turun. Baseline sebelum olahraganya jadi turun ya dok. Jadi olahraga tetap akan menurunkan tekanan darah ya kalau itu dilakukan rutin. Kemudian tadi konsumsi garam dikurangi, konsumsi alkohol dikurangin, kemudian berat badan diturunkan, dikontrol.
penurunan berat badan juga secara signifikan akan menurunkan tekanan darah. Nah, Ya, itu. Jadi itu lifestyle modifikasinya harus kita lakukan. Bila dengan lifestyle modification tidak terkontrol, maka dengan obat. Obat mungkin dengan 1, kemudian 2. Betul, Dok. Bahkan mungkin sampai 3. Nah, kalau tidak terkontrol juga, maka ada pilihan lain, yaitu dengan intervensi non bedah, yaitu dengan metode renal denervasi. Renal denervasi. Ya. Wah, ini ada sesuatu yang baru ya buat teman-teman atau jagoan heartology. Nah, dokter bisa jelasin nggak, Dok? Renal denervasi atau mungkin biar gampangnya disebutnya RDN ya, Dok? Ya, betul. Itu gimana sih, Dok? Gambarannya, Dok? Ya, RDN itu adalah satu metode untuk memanipulasi sistem saraf simpatis yang dia berperan dalam terjadinya peningkatan tekanan darah tersebut. Saraf simpatis itu tersebut banyak ada di pembuluh darah ginjal. Sehingga kita melakukan intervensi dengan memasukkan kateter melalui pangkal paha ke pembuluh darah ginjal, kemudian di situ kateter tersebut mengeluarkan radiofrekuensi tertentu untuk melemahkan saraf simpatis yang aktivitasnya terlalu tinggi tersebut. Dengan dilemahkan aktivitas saraf simpatis tersebut, maka tekanan darah menjadi lebih terkontrol. Jadi RDN ini diindikasikan terutama pada hipertensi resisten, hipertensi yang membandel. Dengan 2 atau 3 obat lebih tekanan darahnya tidak terkontrol. Masih tidak terkontrol ya, Dok. Kemudian hipertensi itu sekarang juga mulai digunakan dan di-approve penggunaannya untuk pasien-pasien dengan pertimbangan compliance pasien yang kurang. Dia kesulitan sekali untuk bisa teratur minum obat. Oke, ya betul, Dok. Banyak pasien-pasien seperti itu, Dok. Suka lupa minum obat katanya. Ya, jadi pasien adherence ya. Kemudian yang ketiga adalah pasien-pasien yang intolerance. Jadi dia mungkin cocoknya dengan obat golongan calcium channel blocker, tapi ketika dia diberikan obat calcium channel blocker, dia kakinya bengkak. Oh iya, betul, Dok. Ya, sering kan mungkin Sering Dokter Debbie mendapatkan itu. Iya, betul. Ya, jadi ada intolerance pada obat-obatan tertentu. Nah, itu bisa diindikasikan pada itu. Nah, dengan pertimbangan tersebut, RDN bisa dilakukan pada pasien-pasien hipertensi kita. Jadi pada yang hipertensi resisten, kemudian pasien adherence ya, jadi compliance pasien yang jelek ya. Ya, dan kemudian intolerance ya. Jadi dengan obat-obat itu dia intolerance, maka itu bisa diindikasikan. Dan keuntungannya dengan RDN ini dia mengontrol tekanan darah selama 24 jam terus menerus. Dibandingkan kalau obat-obatan kan dia efek kemudian efeknya akan hilang, dia harus diulang lagi. Paruh obatnya ya kalau kita sebut ya, Dok ya. Dia akan terus menerus karena dia memang memanipulasi langsung di saraf simpatisnya dan dia terbukti aman. Ya, itu pertanyaan saya, Dok, berikutnya. Terbukti aman ya, Dok? Ya, walaupun kita memanipulasi di pembuluh darah ginjal, tidak ada kerusakan, sudah banyak penelitiannya, dan ini sudah dilakukan di banyak kasus. Kita sudah lakukan juga di heartology juga kita sudah lakukan, alhamdulillah pasiennya bagus. Aman semua ya, Dok? Dan terutama juga pasien-pasien yang berisiko tinggi untuk terjadi komplikasi, itu juga kita lakukan. Ya bagus juga yang pasien yang sebenarnya stroke, tensinya tinggi-tinggi terus, ya kita kontrol tekanan darahnya jadi lebih terkontrol gitu. Baik, Dok, ini pengetahuan yang baru juga ya, Dok, buat terutama jagoan heartology dan bahkan saya juga tentang RDN ini, Dok. Untuk RDN ini cukup sekali pengerjaan, Dok, atau setelah berapa lama kita harus ulang lagi, Dok, biasanya, Dok? Ya, cukup sekali. Jadi karena kerusakannya biasanya artinya kerusakan di sarafnya, simpatisnya yang berlebihan itu permanen, dan udah ada penelitiannya bahwa tidak terjadi penyambungan lagi sarafnya itu, sehingga tekanan darahnya tetap akan terkontrol terus menerus. Dan beberapa penelitian yang ada juga menunjukkan konsistensi itu, artinya tekanan darahnya nggak naik lagi gitu. Baik, terima kasih Dokter Faris buat penjelasan RDN yang sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi untuk jagoan heartology yang sudah mengkonsumsi obat-obatan atau ada indikasi untuk melakukan RDN seperti yang Dokter Faris bilang tadi, boleh langsung datang ke heartology untuk konsultasi dengan Dokter Faris ya, Dok. Seringkali juga ada pertanyaan gini, Dok, apakah nanti tensinya
setelah di RDN jadi tekanan darahnya terlalu rendah malah Oh iya turun terus betul. rendah. Itu juga penelitian yang ada membuktikan itu tidak terjadi. Jadi itu cukup aman. Jadi nggak akan sampai drop ya Ya, kalau istilahnya gitu ya Dok. Jadi iya. cukup aman di batas Ya, normal ya Dok. betul. Dengan 1 kali Iya, pengerjaan. betul. Oke, jadi jagoan heartology nggak ragu lagi dong untuk konsultasi ke heartology. Iya, baik Dokter Faris, ada yang Dokter Faris ingin sampaikan lagi Dok ke jagoan heartology di sini mengenai RDN ya Dok, atau yang lain boleh juga Dok. Jadi yang penting sih ketika kita mengetahui kita mengidap hipertensi, jangan ragu untuk mengkonsultasikan ke dokter spesialis jantung dan untuk melakukan tadi lifestyle modifikasi ya, olahraga teratur, turunkan berat badan, diet rendah garam, kurangi konsumsi alkohol. Nah itu akan membantu menurunkan, dan ketika udah harus minum obat ya obat harus diminum teratur. Ketika ada masalah dengan pengobatan, coba dikonsultasikan dengan dokternya, mungkin RDN bisa menjadi salah satu pilihan ya. Jangan sampai nanti terjadi komplikasi-komplikasi dari hipertensinya seperti AF ya, AF akan menyebabkan stroke ya. Kalau misalkan usia masih muda kemudian mengalami stroke, maka akan menyebabkan gangguan yang permanen ya ke masa depannya, iya. secara ekonomi juga ya, keluarga. Nah itu dan itu banyak terjadi dewasa ini ya, dan kalau sejak awal kita bisa deteksi dan bisa atasi maka akan lebih baik. Lebih setuju Dokter Faris. Terima kasih Dokter Faris. Ya, sama-sama Dokter Debbie. Terima kasih jagoan heartology yang sudah mengikuti kita dari episode 1 sampai episode 4 kali ini. Next jagoan heartology ingin membahas apa? Boleh tulis di komen di bawah ini ya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe, share video kita ke teman-teman, kerabat, saudara semuanya supaya kita sama-sama sehat. Oke, saya Dr. Debbie Christiana Sumita undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Heartology berikutnya. Bye. Bye.